Sebuah peristiwa penting terjadi yang dicatat dalam Alkitab dalam Matius 4 ayat pertama, yaitu adalah ketika Yesus dicobai di padang gurun. Di bagian yang pertama, Yesus dicobai iblis yang diizinkan Tuhan untuk mencoba Yesus, yaitu dengan cara merubah batu menjadi roti. Ketika iblis diberikan sebuah atau izin untuk melakukan sesuatu terhadap Tuhan atau seseorang, iblis akan cari timing yang tepat. Dalam hal ini ada 4 bagian yang diincar oleh iblis. Yang pertama adalah waktu, kemudian tempat, lalu identitas, lalu yang keempat adalah kebutuhan. Yesus sedang mengalami 4 poin ini di waktu yang bersamaan, dan iblis tahu persis saat yang tepat untuk mencobai Yesus. Dia pikir begitu. Lalu di waktu yang tepat menurut iblis, karena Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam dalam keadaan yang sangat lapar, Yesus dicobai. Lalu mengenai tempat, di padang gurun, gak ada tempat untuk Yesus bisa mencari roti atau bisa makan, atau tempat di mana dia bisa mendapatkan itu semuanya. Dan yang ketiga tentang identitas Yesus sebagai anak Allah, yang itu juga percaya bahwa dia punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat adalah tentang kebutuhan. Kebutuhannya luar biasa. Ketika dia sangat-sangat lapar, orang-orang terkadang bisa melakukan segala cara supaya dia bisa memenuhi kebutuhan laparnya untuk dipuaskan kembali. Tetapi Yesus tahu persis bagaimana menolak ujian ini atau melawan iblis ketika dia sedang diuji. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Iblis berusaha untuk memancing kebutuhan kita, kemanusiaan kita untuk dipuaskan. Karena sejujurnya hidup kita sebagai manusia seringkali dikendalikan oleh kebutuhan kita. Semuanya untuk kebutuhan jasmani kita supaya terpuaskan. Kita pikir ketika kebutuhan kita dipuaskan, kita bisa punya segala-galanya. Setelah semuanya puas, mungkin kita bisa berkata, saya akan melayani Tuhan. Dan iblis hari itu telak dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Kebutuhan kita memang banyak, tetapi bukan itu yang terutama. Tapi kebutuhan kita yang hakiki, yang paling besar adalah Tuhan sendiri. Ketika firman itu datang kepada kita, menjadi manusia, menyatu dengan kita, kita hidupi firman itu di dalam hidup kita masing-masing. Saudara kekasih, Yesus atau Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kita hidup bukan hanya karena roti saja, tapi karena firman yang keluar dari mulut Allah. Maka Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Apa yang mengendalikan hidupmu hari ini? Kebutuhankah? Dagingkah? Apakah engkau berusaha untuk mengubah batu menjadi roti untuk memuaskan hidupmu sendiri? Tapi Tuhan pesankan buat kita semuanya bahwa engkau dan saya harus hidup karena firman yang menghidupkan. Mari kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bila semuanya kelak Tuhan yang akan tambahkan. Tuhan memberkati kita semuanya.